warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Razkia, NBI 14621000122. Ingin mempresentasikan tentang tugas individu saya. Jawaban dari nomor 1 yaitu tentang kebutuhan constraints. Dari skema, beberapa kebutuhan constraints yang diperlukan dapat mencakup primary case, yaitu setiap tabel harus memiliki primary key yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris dengan tepat. Misalnya pada tabel books, ISBN biasanya bisa menjadi primary key karena setiap buku memiliki nomor ISBN yang unik. Kemudian foreign case menetapkan kunci asing untuk menghubungkan tabel yang berhubungan satu sama lain. Misalnya dalam tabel orders, user ID adalah kunci asing yang menghubungkannya dengan tabel members. Kemudian foreign case menetapkan kunci asing menghubungkan tabel yang berhubungan satu sama lain, misalnya dalam tabel user ID orders adalah kunci asing yang menghubungkannya dengan tabel members. Kemudian not null constraints, yaitu memastikan bahwa kolom-kolom yang penting tidak boleh kosong, misalnya kolom QT dan price dalam tabel all details tidak boleh kosong karena setiap item dalam pesanan harus memiliki kuantitas dan harga. Kemudian unique constraints, dalam beberapa kasus mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa nilai dalam kolom tertentu unik di antara semua baris, misalnya user ID. Dan untuk nomor 2 yaitu tentang konseptual skema. Dari skema yang ditampilkan, kita dapat mengidentifikasi hubungan antar identitas sebagai berikut, yaitu one-to-many relationship. Hubungan antara tabel members dan orders adalah one-to-many, karena satu anggota dapat memiliki banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu anggota. Oleh karena itu, user ID dalam tabel members adalah kunci primer, dan user ID dalam tabel orders adalah kunci asing. Hubungan antara tabel orders dan order details juga merupakan one-to-many, karena satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan, tetapi setiap detail pesanan hanya milik satu pesanan. Oleh karena itu, ono dalam tabel orders adalah kunci primer dan ono dalam Kemudian many-to-many relationship. Tidak ada hubungan many-to-many yang jelas dalam skema tabel yang ditampilkan. Biasanya hubungan many-to-many diimplementasikan melalui tabel relasi yang berdiri sendiri. Misalnya jika ada hubungan many-to-many antara books dan members, kita akan memiliki tabel relasi yang terpisah, menyimpan kunci primer dari kedua tabel sebagai kunci asingnya. Kemudian untuk one-to-one relationship, tidak ada hubungan one-to-one yang jelas dalam skema yang ditampilkan. Hubungan one-to-one akan terjadi jika satu identitas dalam suatu tabel terkait dengan satu identitas dalam tabel lain. Ini jarang terjadi dalam basis data yang terdesain dengan baik, karena biasanya kita bisa menggabungkan dua identitas tersebut menjadi satu. Kemudian untuk konseptual skema nomor 3 menggunakan DB skema. Dalam trigger ini menampilkan pop-up cannot delete book because it has associated orders, yang mana dengan trigger ini upaya penghapusan sebuah buku akan dicegah jika buku tersebut memiliki pesanan yang terkait dalam tabel order details, mencegah terjadinya anomali penghapusan. Dalam tabel ini memasukkan 25 data row. Kemudian untuk jawaban nomor 4 yaitu analisis Moskow. Yang pertama ada must have, yaitu tabel buku atau books, ISBN atau kunci utama, pengarang, judul, harga, subjek. Kemudian untuk tabel anggota atau members, nama depan, nama belakang, alamat, kota, provinsi, kode pos, telepon, email, ID pengguna, kata sandi, tipe kartu kredit seperti harus salah satu dari Amex, Discover, MC atau Visa. Kemudian nomor kartu kredit. Dan untuk tabel pesanan atau orders, yaitu ID pengguna, kunci asing merujuk ke anggota, nomor pesanan, kunci utama, tanggal diterima, tanggal dikirim, alamat pengiriman, kota pengiriman. Kemudian untuk tabel detail pesanan order details, tabel pesanan atau order details yaitu nomor pesanan, kunci asing merujuk ke pesanan, ISBN, kunci asing merujuk ke buku, jumlah, harga. Kemudian untuk tabel keranjang atau card yaitu ID pengguna, kunci asing merujuk ke anggota, ISBN, kunci asing merujuk ke buku, dan jumlah.
Kemudian untuk should have, yaitu menunjukkan indeks yang tepat dan optimasi untuk query yang efisien. Yang kedua, validasi untuk memastikan integritas data, misalnya memastikan format ISBN yang valid, alamat email yang valid, dan lain-lain. Kemudian untuk could have, yaitu implementasi pemicu untuk tindakan otomatis, misalnya memperbarui inventaris setelah pemesanan ditempatkan. Kemudian untuk would have, yaitu memasukkan mekanisme umpan balik pengguna untuk peringkat buku atau ulasan. Kemudian untuk analisis FURPS Plus-nya, yang pertama ada fungsionalitas, yaitu operasi CRUD untuk semua identitas seperti buat, baca, perbarui, dan hapus. Kemudian mekanisme autentikasi dan otorisasi yang aman untuk akun pengguna. Kemudian ada kemudahan penggunaan seperti antarmuka pengguna yang intuitif baik untuk anggota maupun administrator, desain responsif untuk berbagai perangkat. Untuk keandalan seperti mekanisme penanganan kesalahan dan pencatatan untuk menjaga stabilitas sistem. Kedua, prosedur cadangan dan pemulihan untuk melindungi data. Untuk kinerja seperti indeks basis data yang efisien dan optimisasi query. Kemudian mekanisme penyeimbangan beban untuk mengatasi lalu lintas tinggi. Untuk dukungannya seperti dokumentasi untuk pengaturan dan pemeliharaan sistem, saluran dukungan untuk bantuan pengguna dan penyelesaian masalah. Dan kemudian untuk plusnya, kepatuhan dengan peraturan perlindungan data yang relevan, misalnya GDPR dan CCPA, dan pembaruan pemeliharaan. Kemudian untuk tabel MVC-nya, untuk jawaban nomor 5, yaitu controller bertanggung jawab untuk mengelola aliran aplikasi. Ini menerima input dari pengguna, memprosesnya dengan menggunakan model dan menentukan tampilan yang tepat untuk ditampilkan kepada pengguna. Untuk view, mengatur tampilan data kepada pengguna seperti menampilkan daftar buku atau pesanan. Kemudian untuk model, berisi definisi kelas seperti books, member, order, dan lain-lain. Ini mengelola data dan berinteraksi dengan basis data. Untuk layanan arsitekturnya, yaitu user interface, tampilan antarmuka pengguna di halaman web. Kemudian user interface management, authentication, dan authorization, mengelola interaksi dengan pengguna, mengautentikasikan pengguna, dan memberikan akses yang sesuai berdasarkan otorisasi. Kemudian core business logic or application functionality system utilities, yaitu logika inti aplikasi dan fungsionalitas bisnis, di mana proses bisnis sebenarnya dijalankan termasuk pemrosesan data, validasi, dan operasi bisnis lainnya. Menjalankan aplikasi seperti manajemen koneksi database, pemrosesan file, dan fungsi bantuan lainnya. Kemudian yang terakhir, sistem support, yaitu menyediakan layanan jaringan, menyediakan infrastruktur sistem, operasi manajemen database. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.